Pesan selanjutnya, ahsinu fi tarbiyati abnaikum. Beliau berpesan, berbuat baiklah dalam mendidik anak-anak kalian. Jagalah mereka dari api neraka Allah. Jagalah keluarga kalian dari api neraka Allah. Seperti firman Allah yang kita tahu semua, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini adalah perintah dari Allah. Punya keluarga bukan hanya diberi sandang, pangan dan papan, namun tugas kita lebih dari itu. Jangan sampai ada yang tersentuh panasnya api neraka Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Guru mulia juga menyampaikan, malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj, malam nuzul Quran, malam Jumat, malam-malam istimewa yang Allah taburkan ampunan untuk hamba-hambanya. Orang yang saling dengki tak mendapatkan ampunan itu, sekalipun malam Lailatul Qadar sekalipun juga. Tinggalkan orang dua itu yang saling dengki, saling hasud, saling benci. Tinggalkan orang dua itu, wahai malaikat, hingga keduanya saling maaf, saling kasih sayang, saling memaafkan, baru dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wirid sudah dibaca, Yasin sudah dibaca, zikir sudah dibaca, solawat juga dibaca. Orang ini mahrum, tak dapat bagian ampunan karena kedengkiannya dalam hati, karena kebenciannya dan permusuhannya dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jami'ina wa muwaffiqina wa mukrimina bihadzal khair al-azim. Nusalli wa nusallim ala man khuluquhu yudhkar fil Qur'anil azim wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa man sara fi darbihi min yawmina hadha ila yawmiddin. Amma ba'd. Habaibana al-afadil, ahli baiti Rasulillah, kita cintai dan kita hormati para ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah memberikan antum semuanya kesehatan, wa matta'ana Allah bituli hayatikum, khususnya sahibul haul Al-Habib Muhammad yang setia dan istiqomah menghidupkan syiar-syiar salaf kita di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah berikan berkah umur untuk beliau dan kesehatan. Hadirin al-kiram dan segenap yang hadir di malam hari ini, Al-Faqir dapat perintah untuk sedikit menerjemahkan dari makna apa yang disampaikan dari kalimah mubarakah dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan Habib Muhammad memberikan bisikan sedikit kepada saya. Kalimat Habib Umar sangat singkat dan sebentar sekali, sehingga terjemahnya disuruh dikasih syarah atau hasyiah atau tambahan sedikit yang berhubungan dengan apa yang disampaikan, tanpa mengurangi rasa hormat Al-Faqir kepada antum semuanya, para sesepuh, para a'yan, para ahli ilmu yang hadir. Warraja yang Al-Faqir harap adalah nadrah min nadratikum, doa dari doanya antum. Semoga kita semua dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
الحمد لله جامعكم في هذه المناسبات المباركات في مسجد الأوابين ببن دواسة على حولية الإمام فخر الوجود والعوالم الشيخ أبي بكر بن سالم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومؤسس مسجد الأوابين ببن دواسة. فحياكم الله تبارك وتعالى في علاه، وجمعكم على الخيرات ووفقكم لما يحبه ويرضى منكم يا أيها الأحباب المقيمون لهذا الخير وكل المتصلين بهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحذروا قلوبكم، فما مقاصد هذه الاجتماعات والحوليات إلا أن نتذكر فناء الدنيا وخروجنا منها، وأن الحياة الباقية حياة الآخرة، وأن الفائز في هذه الدنيا من وعى خطاب ربه وعمل بمقتضاه فحكم الشريعة المطهرة وعمل بها ولقي الله تعالى والله راض عنه، فأولئك يتولاهم الله تعالى فهو وليهم في الدنيا والآخرة، ولهم في الآخرة ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. وقد أبرز الله مثل الشيخ أبي بكر بن سالم وسلفه الأكرمين والمتصلين به عليهم رضوان الله تعالى وصلحاء الأمة رحمة للعباد، لتتصل قلوبهم بإلههم جل جلاله، ولينالوا نصيبهم من جود الله ورحمته ومنته، وليتعرفوا على أسرار خطابه ووحيه وتنزيله. فأحذروا قلوبكم وتوجهوا إلى ربكم وانووا النيات الصالحات، فمن فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق. وإنه لا يرفع البلاء والوباء والأذايا إلا الصدق مع الله والتضرع إليه، وإن الدعاء لا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن البلاء لا يخرج من السماء فيتلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أيها المؤمنون أخلصوا لله تعالى في الدعاء وتوجهوا إليه بأحبابه وسيد أحبابه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأحسنوا تربية أبنائكم وأولادكم، فإن الحق يقول في كتابه قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونقوا قلوبكم وتحابوا بالله تعالى وطهروها عن الحسد وعن الرياء والكبر والغرور، وأغنموا هذه الأوقات المباركات في إقبال صادق على الله وتصحيح للتوبة وتواصل بالحق والصبر، والله يعلي درجات المتقدمين في هذا المسجد: الحبيب أحمد بن عمر العيدروس، الحبيب حفيظ بن عبد الله بن أبي بكر بن عيدروس بن عمر بن أبي بكر بن عيدروس ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، أبي عمر بن حفيظ بن عبد الله بن أبي بكر، حبيب حسن بن حفيظ بن عبد الله، والحبيب عقيل بن عمر بن حفيظ بن عبد الله بن أبي بكر، والحبيب صالح بن حسن بن حفيظ بن عبد الله آل الشيخ بكر بن سالم. وخادم المسجد أخذ الله بيده وبارك فيه، والحبيب محمد بن عقيل بن عمر بن حفيظ، وأولاده جعل الله سبحانه وتعالى أيديهم مبسوطة في الخير بالخير، وحفظهم من كل شر وضير، وجميع المتصلين بهذه الحوليات نظر الله إليهم ونور قلوبهم وملأها بالإيمان وباليقين، ورزقهم الصدق معه والعمل بطاعته وإقامة الصلوات في جماعة وكثرة الصلاة والسلام على النبي محمد والاتصال بالقرآن وتدبره وتلاوته في كل يوم وفي كل ليلة، ونصيبا من الذكر، فإن الله يذكر من ذكره. ثبتنا الله وإياهم والنظر إلينا ورفع البلاء عن بن دواسة وعن إندونيسيا وعن بلاد المسلمين وعن المسلمين في المشارق والمغارب وجميع الآفات والعاهات وفيروسات الشر وجميع الأضرار والشر والأشرار، وحمانا من جميع المضار بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل هذه الحولية ووالدينا وذو الحق علينا والمسلمين أجمعين. الفاتحة. Guru mulia memulai
nasihatnya dengan pujian daripada mukaddimahnya, bersyukur kepada Allah jami'ukum yang telah mengumpulkan kalian di Masjid Awabin, masjid yang punya banyak sejarah ini, dalam zikra al-hauliyah dari Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud yang kita harapkan keberkahannya. Kemudian doa dari beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian dengan banyak kebaikan serta mengumpulkan kalian dalam anugerah-anugerah kebaikan, dan semoga taufiknya Allah senantiasa mengikuti dan mengisi hidup kalian dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, wahai semua yang hadir di tempat ini, ahdiru qulubakum. Sayyidul Habib menginginkan kita untuk menghadirkan hati kita, bukan hanya menghadirkan jasad saja. Menghadirkan hati kita di majelis rohaniyah seperti ini, dan manfaatkan untuk natadzakkar bi fana'id dunia, kita semua untuk bertafakur akan begitu hinanya dan begitu sebentarnya umur dunia yang kita huni. Setiap kita akan meninggalkan yang kita huni sekarang, dan harus berangkat menuju alam yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat sana. Siapa yang berhasil mengisi hidup yang sebentar ini dalam berpegang teguh dengan syariah mutahharah, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kabar gembira bagi mereka yang bersabar dalam takwa, berpegang teguh dengan syariat yang suci dan mulia. Lahum fil dunia, lahum fil akhirah, untuk mereka di akhirat, ma tashtahi anfusuhum, apa yang mereka inginkan dari kenikmatan sorga yang telah dijanjikan oleh Allah. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita yang berpegang teguh dan bersabar dalam hidup yang sebentar ini, dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian buruz Syekh Abu Bakar bin Salim fi alamid dunia, munculnya Syekh Abu Bakar bin Salim di alam dunia adalah bentuk rahmatnya Allah untuk ciptaannya, untuk kita semuanya, agar menjadi cermin dan kaca bagi kita semua, hingga kita bisa berjalan di jalannya, mengikuti langkahnya, berpegang teguh di belakangnya, hingga sejalan dengan jalannya. Bentuk rahmat Allah dari munculnya para aulia illah, para wali-walinya Allah, dengan hadirnya mereka di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita selamat dari hal yang menyesatkan jalannya dan bisa masuk ke sorga Allah nantinya. Kemudian Guru Mulia juga menyebutkan di majelis yang seperti ini, bukalah niat salehah, berniatlah dengan niat yang baik, luaskan niat kalian. Dikatakan siapa yang menanam satu niat yang salehah, maka Allah buka untuknya 70 pintu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jika kita menanamkan satu niat yang salehah, maka 70 pintu pertolongan dari Allah untuk dibuat kita gampang taat, gampang takwa, terbuka lebar untuk kita semuanya. Maka Guru Mulia mengingatkan niat kita saat hadir di majelis haul dari Syekh Abu Bakar bin Salim saat ini. Kemudian berdoalah dengan khusyuk, berdoalah dengan penuh kekhusyuan, karena doa adalah satu-satunya senjata kita untuk menahan, bahkan menolak ketetapan-ketetapan yang buruk sekalipun, sebagaimana disampaikan dalam hadis
La yaraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak sesuatu yang telah ditetapkan kecuali doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka guru mulia mengingatkan kepada kita, akhlisu fid du'a, ikhlaslah kalian dalam berdoa, dalam bermunajat di tempat ini, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan selanjutnya, ahsinu fi tarbiyati abnaikum. Beliau berpesan, berbuat baiklah dalam mendidik anak-anak kalian. Jagalah mereka dari api neraka Allah. Jagalah keluarga kalian dari api neraka Allah. Seperti firman Allah yang kita tahu semua, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini adalah perintah dari Allah. Punya keluarga bukan hanya diberi sandang, pangan dan papan, namun tugas kita lebih dari itu. Jangan sampai ada yang tersentuh panasnya api neraka Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ibnu Abbas menerjemahkan ayat ini, ay allimuhum wa adibuhum. Artinya menjaga keluarga dari api neraka. Ajari mereka, didik mereka, beritahu yang haram, beritahu yang wajib, beritahu apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya membentengi mereka dari azab atau dari siksa api neraka. Kemudian Sayyidul Habib juga berpesan, tahabu fillah. Hendaknya kalian saling mencintai karena Allah, saling berkasih sayang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hasud dari hati kalian, bersihkan al-adawah, kebencian dan permusuhan di antara kalian. Hiduplah dengan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di banyak hadis, dalam hadis qudsi yang lain disebutkan, wajabat mahabbati limutahabbina fiyya. Wajib dapat cintaku, kata Allah, bagi orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kedengkian antara sesama. Di hadis yang lain juga kita dapatkan, bahkan di kesempatan yang lain guru mulia juga menyampaikan, malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj, malam nuzul Quran, malam Jumat, malam-malam istimewa yang Allah taburkan ampunan untuk hamba-hambanya. Orang yang saling dengki tak mendapatkan ampunan itu, sekalipun malam Lailatul Qadar sekalipun juga. Dalam hadis, da'huma hatta yastaliha. Tinggalkan orang dua itu yang saling dengki, saling hasud, saling benci. Tinggalkan orang dua itu, wahai malaikat, hingga keduanya saling maaf, saling kasih sayang, saling memaafkan, baru dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu haul ini juga, ampunan tidak didapat bagi di antara kita yang belum tasalaha, belum saling memaaf-maafan, belum saling mengikhlaskan dan meridhai sesama. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang mahrum, yang tidak dapat bagian dari ampunan Allah. Wirid sudah dibaca, Yasin sudah dibaca, zikir sudah dibaca, solawat juga dibaca. Orang ini mahrum, tak dapat bagian ampunan karena kedengkiannya dalam hati, karena kebenciannya dan permusuhannya dengan sesama. Semoga Allah membersihkan hati kita semuanya. Kemudian guru mulia juga mendoakan, semoga Allah mengangkat derajat semua yang dikholi di malam hari ini, para muassis Masjid Awabin yang disebutkan oleh guru mulia tadi satu persatu. Juga tak lupa khadimul masjid yang menjadi khadim dari masjid ini, Al-Habib Muhammad, yang luar biasa istiqomah. Semoga Allah juga mengangkat derajatnya dan membimbingnya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang untuk mereka semuanya dengan pandangan kasih dan sayangnya, dan semoga Allah berikan kepada mereka as-sidq, kejujuran dan kesungguhan di dalam khidmat, di dalam mengemban amanah, serta istiqomah untuk bisa menjalankan sholat 5 waktunya, menghidupkan Masjid Awabin, dan juga
dan mengisinya dengan majelis-majelis ilmu yang lainnya. Akhirnya beliau juga mendoakan kita semua agar diselamatkan dari segala wabah, dari segala penyakit, khususnya virusat yang lagi menyebar di negara kita. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dan mengangkat segera bala musibah atau wabah ini, sehingga kita bisa kembali merasakan ketenangan dan kebahagiaan dan ibadah dalam keadaan tenang, sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu dia sedikit banyak dari apa yang disampaikan oleh guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Para hibad fillah, para pecinta sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inti dari semuanya kita pulang dari sini bawa cinta, mahabbah kepada para salihin, kepada para wali, khususnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Imam Al-Haddad berkata, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi wa fi qurbihim unsi wa ruhi wa rahati wa lastu bi syai'in in balautu bil bu'di. Cinta kepada mereka Syekh Abu Bakar bin Salim dan para wali-walinya Allah adalah sunnahku, adalah kefarduanku, bahkan adalah agamaku, pegangan untuk hidupku, dan yang terbaik yang aku miliki. Imam Haddad memiliki banyak amal saleh, memiliki banyak karangan kitab, memiliki banyak mujahadat yang luar biasa, tapi yang dibanggakan satu-satunya amal adalah mahabbahnya kepada orang-orang yang soleh. Afdal ma indi, yang paling aku miliki, yang paling afdal adalah cintaku kepada mereka. Bukan solatnya, bukan ilmunya, bukan mujahadahnya, tapi dengan semua yang beliau miliki, beliau kembali mengajarkan kepada kita akan pentingnya menimbulkan cinta kepada kaum salihin, hingga kita bisa dikumpulkan nanti dengan mereka. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan, dalam riwayat sahabat yang lain menyebutkan, "Lau sallaita khalfa maqam 70 sana." Kalau kamu sholat di belakang maqam Ibrahim 70 tahun lamanya, tidak pernah berhenti sholat di depan Ka'bah 70 tahun lamanya, maka di hari kiamat kau tetap akan dikumpulkan dengan siapa yang kau idolakan dalam hatimu. Jika 70 tahun sholat kemudian di hatinya ada kecondongan dan kekaguman, bahkan mengidolakan al-fasik, al-fajir, al-kafir, diagungkan dan diidolakan, maka hilang 70 tahun sholat depan Ka'bah itu, dikumpulkan dengan mereka yang fasik, na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga sebaliknya ya ikhwan, kita banyak dosa, kita banyak kurang ibadahnya, tapi jika kita punya cinta yang syudik, yang sungguh kepada wali-walinya Allah, maka cinta inilah menjadi modal kita yang membawa kita semua untuk kumpul bersama mereka. Tak sesuci mereka kita, tak sebesar ibadah mereka, tak sealim mereka, tapi janji Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Akan disusulkan itu anak cucu, akan disusulkan itu para pencinta dengan yang dicinta, walaupun tak sama amal ibadahnya, karena ikatan cinta yang sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan cinta yang jujur, yang sungguh-sungguh kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pegangan hidup yang sebaik-baiknya adalah cinta kepada mereka. Dan kesenanganku saat aku dekat dengan mereka, kata Imam Haddad, walastu bi syai'in in balautu bil bu'di. Aku bukanlah sesuatu jika aku jauh dari mereka. Aku bukan sesuatu jika aku jauh dari mereka kaum sholihin. Padahal dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang dekat sama Allah. Dia menganggap bukan sesuatu tanpa dekat dengan mereka orang soleh. Apalagi kita yang tak punya apa-apa dari ibadah maupun ilmu, maka kita harus mengejar keras keterlambatan kita ini di sisa umur hidup ini, mati dalam keadaan hub
cinta kepada ahli bait Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, cinta kepada penerus dan tabi'in dan para as-salihin dari ibadillah as-salihin. Dan semoga Allah muliakan kita semua dengan itu. Jika Allah melihat kita belum pantas, semoga dipantaskan. Doa Malik bin Dinar dalam doanya, Allahumma antal ladzi aslahta as-salihin fa aslihna waj'alna minas salihin. Ya Allah, Engkau yang memperbaiki orang soleh menjadi soleh, Engkau ya Allah, maka perbaiki kami juga dan jadikan kami orang-orang yang soleh. Yang membuat soleh Syekh Abu Bakar adalah Allah. Yang membuat soleh Habib Imam Haddad adalah Allah. Yang membuat soleh ulama-ulama kita adalah Allah. Nah, kita yang berlumuran dosa dan banyak salah ini, khilaf ini, memohon kepada Allah As-Saqi Al-Baqi yang maha menuangkan kebaikan yang tetap ada hingga sekarang, agar semoga Allah berkenan memperbaiki kita semuanya. Perbaiki hidup kami ya Allah, ampuni yang lewat dari dosa kami ya Allah, jadikan kami orang yang soleh di sisimu ya Allah, jadikan kami orang yang husnul khatimah. Jadikan hari terbaik kami saat meninggal dunia Engkau ridho kepada kami, meninggal dalam rindu kepadamu, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa hisbah, rindu dengan pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami saat menghadapi sakaratul maut yang telah lewat dari orang tua kami, mendahului kami. Kirimkan keberkahan haul ini untuk mereka semua. Angkat derajat orang tua kami di dunia dan di akhirat. Jadikan kami anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Rabb. Catat kami menjadi anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada orang tuanya, dibanggakan di hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pengadilanmu ya Rabbal alamin. Jangan kau hitamkan wajah kami karena buruknya perilaku kami. Berikan kami kemuliaan dunia dan akhirat. Tutup ajal kami dengan tauhid. Matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutahaqqiqina bihaqa'iqiha hissan wa ma'na, sirran wa jahara fid dunya wal ukhra. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.